Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Febri Taksel Nanda yang merupakan CGP Angkatan 9. Dan kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 33, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid dengan program saya, yaitu program ekstrakurikuler. Tujuan pembelajaran khusus, saya dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan juga ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan juga saya membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Kemudian selanjutnya judul program saya adalah ekstrakurikuler public speaking. Untuk tujuan program dapat melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Untuk latar belakang, yang pertama adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi dibuktikan dari hasil rapot dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian SMA Unggul Cut Nyadin memiliki aset utama dalam modal manusia dan kemudian memiliki aset modal fisik. Kemudian selanjutnya memiliki sumber finansial utama dari dana BOS. Kemudian kepemimpinan murid harus dikembangkan berdasarkan hasil wawancara murid dan kemudian angket murid. Selanjutnya aksi nyata yang saya lakukan adalah tahap B, buat pertanyaan utama. Nah, pada tahapan ini ada pertanyaan, kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid, kemudian aset, waktu yang diperlukan, kemudian penanggung jawab tahap ini. Ada dokumentasi tahap B ini, ada diskusi saya dengan kepala sekolah. Kemudian tidak hanya itu, saya juga berdiskusi dengan kesiswaan atau pengurus sekolah. Kemudian saya diskusi dengan seluruh guru. Dan setelah mendapatkan hasil, saya berdiskusi dengan seluruh perwakilan murid kelas 1, 2, dan juga kelas 3. Kemudian saya melakukan catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama adalah public speaking adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Itu peristiwa fact yang pertama. Untuk perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah sedikit cemas karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia seluruh warga sekolah merespon positif. Untuk pembelajarannya adalah yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah dan juga rekan guru untuk berbagi informasi. Untuk selanjutnya penerapan ke depan melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Kemudian selanjutnya saya melakukan tahap A, ambil pelajaran. Di sini ada pertanyaan, kemudian tindakan, rencana, aset, waktu yang diperlukan dan juga penanggung jawab tahapan ini telah saya buat dan juga rangkum. Selanjutnya adalah wawancara dengan rekan guru bahasa untuk mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan siswa. Tidak hanya itu, saya melakukan diskusi dengan Wakasek Kurikulum Ibu Nurlisila Maulia dan staf untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui hal yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar bahasa dan juga mengetahui minat murid. Kemudian saya melakukan catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Di sini ada peristiwa, yaitu buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan ke tahap kedua untuk mencari referensi dari berbagai sumber, baik itu wawancara maupun dari sumber media sosial. Untuk peristiwa, saya mengajak diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar bahasa dan mengetahui minat siswa dalam bidang komunikasi.
Kemudian perasaan atau feeling ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini, saya sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dalam mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan. Kemudian selanjutnya pembelajaran ataupun finding yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Kemudian penerapan ke depan selanjutnya adalah program public speaking ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Ini adalah dokumentasi video.